Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasi tentang keamanan komputer Parming. Anggota kelompok yang pertama itu ada saya Nurliani dengan NIM 2137015. Yang kedua Saudah dengan NIM 2137018. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Parming. Parming adalah teknik serangan yang memanipulasi sistem nama domain atau DNS untuk mengarahkan permintaan sah pengguna ke situs web palsu tanpa sepengetahuan. Adapun tujuan dari kejahatan ini adalah untuk mendapatkan informasi pribadi pengguna dan mengidentifikasi login, identitas seperti password, nomor akun, nomor keamanan sosial, dan sebagainya. Adapun orang yang melakukan kejahatan Parming disebut dengan farmer. Biasanya menargetkan website finansial seperti bank, pinjaman online, e-commerce, dan lain-lain. Adapun dua jenis Parming utama, keduanya menargetkan langkah berbeda dalam proses resolusi DNS. Yang pertama yaitu ada Parming berbasis malware, juga dikenal sebagai pengguna DNS atau pembajak DNS. Adalah potongan kode berbahaya yang mengubah file host atau cache DNS di komputer korban. Setelah malware menginfeksi sistem atau biasanya melalui trojan, malware tersebut memodifikasi entry dalam file host sehingga nama domain dipetakan ke situs web farmasi. Yang kedua yaitu ada keracunan DNS atau spoofing DNS. Adalah malware yang menargetkan perangkat lunak yang mengontrol server DNS. Di sini mereka dapat mengubah resolusi DNS pada sumbernya. Oleh karena itu, keracunan DNS adalah serangan yang jauh lebih canggih dan lebih luas serta lebih sulit. Kemudian, bagaimana cara Parming itu bekerja? Adapun yang membuat Parming berbahaya dibandingkan dengan kejahatan lainnya, karena Parming hanya memerlukan aksi yang sedikit dari pengguna. Layaknya pada kasus DNS poisoning, pengguna yang berpengaruh dapat saja memiliki komputer yang sepenuhnya bebas malware, namun tetap bisa menjadi korban. Untuk mengetahui bagaimana Parming bekerja, maka perlu mengetahui nama domain alamat operasi IP. Adanya Parming merupakan bentuk eksploitasi terhadap cara kerja internal browsing dengan mengubah alamat internal atau URL atau nama domain menjadi alamat IP oleh server DNS sehingga koneksi dapat dilanjutkan. Baik, ini adalah gambaran bagaimana cara Parming itu bekerja. Untuk mengatasi proses lengkapnya, maka perhatikanlah poin-poin berikut. 1. Hacker. Hacker pertama-tama mungkin akan mengirimkan kode yang jahat melalui email dengan harapan dapat menginstal virus atau trojan pada komputer user. Kode jahat tersebut akan mengubah host file komputer untuk mengarahkan traffic atau lalu lintas semakin menjauh terhadap target web yang diinginkan user dan mengalihkan menuju situs web palsu. Kemudian yang kedua, hacker juga dapat menggunakan suatu teknik bernama DNS poisoning. Parmes bisa saja memodifikasi DNS atau domain name system pada server sehingga menyebabkan banyak pengguna mengunjungi situs web palsu. Lebih lanjut, Parmes juga bisa menginstal virus atau trojan pada komputer pengguna untuk mengumpulkan informasi pribadi atau informasi finansial dalam upaya pencurian identitas. Baiklah, selanjutnya kita masuk apa perbedaan phishing dan Parming. Baiklah, meskipun phishing dan Parming sama-sama merupakan bentuk kejahatan siber, namun pada dasarnya hal tersebut bisa dibedakan. Adapun perbedaannya yaitu yang pertama, phishing merupakan praktik penipuan di mana penjahat siber mengirim email yang seolah-olah berasal dari suatu organisasi yang bereputasi atau resmi.
Email tersebut mengandung link berbahaya yang membawa pengguna terhadap website palsu dengan tujuan mendapatkan informasi pribadi pengguna. Yang kedua itu ada phishing. Phishing adalah bentuk fisik namun tidak adanya unsur bujukan yang terlibat, atau misalnya pada phishing ada email penarik untuk menuju website palsu tersebut. Pada dasarnya, phishing tidak memerlukan klik awal sehingga menuju website palsu, melainkan langsung direct secara otomatis sehingga permer dapat mengakses informasi pribadi pengguna. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa phishing menggunakan email penipuan, media sosial, atau pesan teks tertentu yang meminta pengguna memberikan informasi pribadinya. Namun sebaliknya, phishing tidak memerlukan bujukan seperti email penipuan, media sosial, ataupun teks. Selanjutnya, cara melindungi diri dari serangan phishing. Yang pertama itu ada terapkan solusi antivirus yang reliable. Yang kedua, gunakan provider internet yang terpercaya. Yang ketiga, pastikan untuk selalu mengakses website yang aman. Yang keempat, hindari link yang tidak diketahui dan website yang mencurigakan. Yang kelima, cek jika ada kesalahan pengetikan URL. Dan yang terakhir, yang keenam, hindari penawaran yang mencurigakan dari e-commerce. Selanjutnya, nomor 7, gunakan layanan VPN yang aman. Ke-8, ubah kata sandi default. Yang ke-9, aktifkan autentikasi. Selanjutnya, tanda-tanda terinfeksi phishing. Yang pertama itu ada kata sandi untuk perbankan online berubah dengan sendirinya, meski tidak ada tindakan apapun. Yang kedua, adanya pesan atau postingan di akun salah satu media yang tidak pernah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, tagihan yang telah dibuat ke kartu kredit. Yang keempat, permintaan pertemanan yang ada padahal kamu tidak meminta sebelumnya. Yang kelima, muncul program baru yang belum pernah diinstal. Selanjutnya kita akan memasuki cara bagaimana mengatasi terkena phishing. Di sini kami mengambil contoh dari SMS palsu klaim dana. Tahap yang pertama, permer mengirim SMS berisi link palsu. Si korban menerima SMS berupa pemberitahuan dan berisi link, dan memerintah korban mengklik link tersebut. Sebagai contoh, linknya ada di sini sebagai contohnya, dan berisi link juga. Yang kedua, korban menerima pesan SMS dan mengaku dari dana dan mengklik tautan pesan tersebut yang mengarahkan ke web palsu. Yang selanjutnya, si korban ini memasukkan informasinya dengan setelah mengklik web tadi. Si korban mengisi formulir. Korban memasukkan informasi login atau nomor telepon dan PIN ke situs web palsu yang tersebut. Informasi yang dicuri itu berupa penyerang yang mengoperasikan situs web palsu mendapatkan akses ke informasi login korban, sehingga si farmer ini akan menguasai semua data isi dana si korban tersebut. 4. Aksi penyerang. Yang pertama dilakukan si farmer ini ialah mengakses akun. Penyerang menggunakan informasi yang dicuri untuk mengakses akun dana korban, kemudian mencuri dana. Penyerang dapat mentransfer dana, melakukan pembelian, atau melakukan transaksi yang tidak sah lainnya. Selanjutnya, jika kita sudah terkena phishing tadi dan mengklik link yang kita terima tadi, cara penanganannya itu penanganan oleh korban. Langkah pertama itu menyadari penipuan. Si korban telah menyadari bahwa mereka telah menjadi korban penipuan ketika melihat aktivitas mencurigakan atau kehilangan dana. Selanjutnya, korban harus melakukan tindakan lanjut. Yang pertama itu melaporkan kejadian.
hubungi layanan pelangganan dana, segera hubungi layanan pelangganan dana melalui saluran resmi untuk melaporkan kejadian. Selanjutnya, laporkan ke pihak berwenang. Laporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang seperti polisi atau badan yang mengatur keamanan siber. Selanjutnya, yang keenam, pemulihan dan pencegahan lebih lanjut. Yang pertama itu ada memblokir akun. Pihak dana dapat memblokir akun sementara untuk mencegah akses lebih lanjut oleh pelanggan. Mengganti kata sandi seperti gambar di samping ini. Di sini pengaturan keamanan di dana. Mengganti kata sandi tadi, ganti kata sandi akun dana dan akun lain yang mungkin terdampak. Memeriksa transaksi. Periksa transaksi terbaru di akun dana untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan. Pantau akun. Aktifkan notifikasi untuk transaksi dan monitor akun secara rutin. Edukasi keamanan. Edukasi diri tentang cara mengidentifikasi pesan dan situs terpadu untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Baiklah, itulah tadi contoh farmer yang biasa terjadi di masyarakat umum. Banyak sekali contoh farmer ini dapat membahayakan masyarakat yang membuat kerugian yang sangat besar. Jadi kita akan sangat berhati-hati jika mendapatkan SMS atau menerima hal-hal yang mencurigakan yang tidak lumrah. Sekiranya itulah tadi yang dapat kami jelaskan tentang cara mengatasi terkena farming. Baiklah, itu tadi penjelasan dari farming. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.